walaupun bulan Rajab sudah berlalu, ini masuk bulan apa? Bulan Sya'ban, ya. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Itu artinya tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tapi walaupun bulan Rajab sudah berlalu, kita masih berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah kasih kemuliaan itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabar atas ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa saja ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, lebih kurang 3 tahun Nabi Muhammad dan umat Islam dijauhi oleh masyarakat Makkah, atau kita kenal dengan diboikot. Ya, tak boleh belanja, tak boleh bercakap, tak boleh, segalanya lah tak boleh. Ya, lebih kurang 3 tahun Nabi Muhammad dan umat Islam diboikot oleh masyarakat Makkah. Ya, karena diboikot itu umat Islam dan Nabi Muhammad makannya pun makan dedaunan, makan ranting-ranting yang kering. Ya, tak bisa belanja, nggak boleh berjualan. Kalau orang tu datang membeli, tak boleh dijual sama orang. Begitulah sedihnya saat masyarakat Arab memboikot Nabi Muhammad dan umat Islam. Lebih kurang 3 tahun. Kita seminggu saja tak makan nasi, jangan seminggu. Sehari saja kadang-kadang kecarian. Ya kan? Ini umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sendiri lebih kurang 3 tahun. Yang pertama. Kemudian apa yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat kemuliaan itu? Karena Nabi Muhammad bersabar atas kehilangan atau atas meninggalnya istri tercinta. Siapa istri Nabi Muhammad? Khadijah radhiyallahu anha. Ya, meninggal. Tak lama meninggal istri Nabi Muhammad, meninggal pula paman Nabi Muhammad. Siapa paman Nabi Muhammad? Siapa paman Nabi Muhammad? Jangan tak tahu. Siapa paman Nabi Muhammad yang selalu membela Nabi Muhammad? Abu Talib. Meninggal juga. Dan yang ketiga, karena dilihat Nabi Muhammad dakwah di kota Makkah tidak berjalan dengan baik, maka Nabi Muhammad pun mencoba berdakwah di kota Taif. Kenapa Nabi Muhammad berdakwah di kota Taif? Tujuannya ialah jika Islam diterima di kota Taif, maka Makkah bisa dikendalikan. Karena pusat perekonomian itu di kota Taif. Jadi kalau Islam bisa diterima di kota Taif, aman semua. Umat Islam pun tidak diboikot lagi. Karena pusat perekonomian, perputaran uang itu ada di kota Taif. Namun sayangnya di kota Taif dakwah Nabi Muhammad tak diterima.
Nabi Muhammad dilempari sampai berdarah-darah, diusir. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat pun meninggalkan kota Taif dan beristirahat di satu tempat. Kemudian Nabi Muhammad mengadu kepada Allah atas apa yang telah diterima Nabi Muhammad, atas perlakuan masyarakat Taif kepada Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad atau aduan Nabi Muhammad didengar oleh Allah. Maka turunlah malaikat Jibril. Ya, turunlah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah menjawab apa yang telah engkau adukan. Dan sekarang di sana menunjukkan ke gunung, ada malaikat penjaga gunung. Dan malaikat penjaga gunung itu akan mendengarkan segala perintah yang engkau perintahkan kepadanya. Ya. Lalu malaikat penjaga gunung pun datang. Ya Rasulullah, kata malaikat penjaga gunung, jika engkau menghendaki, aku akan angkat gunung ini dan aku jatuhkan ke kepala mereka masyarakat kota Taif. Kata malaikat penjaga gunung. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Aku tidak menginginkan hal seperti itu. Aku hanya berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan orang-orang Taif itu nanti akan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itulah patennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya si Togar bertongkar sama si Aidil, kalah si Togar, tiba-tiba datang si Wahyu ini orang hebat. Kata si Wahyu, Abang Togar, tonang, apa yang onda abang buat sama si Aidil? Bakku kuhojokan katanya. Hantam dia. Kalau bisa sampai babak belur dia dibuat. Itu kalau kita. Nabi Muhammad tidak. Udah ditawarkan nih. Kalau seandainya ondak Nabi Muhammad, gunung tu dibalikkan, ditimpakan ke masyarakat Taif, udah siap malaikat penjaga gunung. Tapi kata Nabi Muhammad tidak, aku tak ingin seperti itu. Aku hanya berharap kepada Allah, nanti anak-anak orang Taif itu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan itu karena 4 hal. Yang pertama, bersabar. Lebih kurang 3 tahun diboikot oleh orang-orang Arab. Yang kedua, bersabar karena orang yang pertama kali mendukung dakwah Nabi Muhammad telah meninggal. Siapa dia? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bersabar karena paman yang selalu membela beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Abu Talib. Yang ketiga, bersabar ketika dakwah beliau tidak diterima, dan bersabar ketika Nabi Muhammad diusir dengan dilempari batu sampai berdarah. Ya, itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat kemuliaan. Apa kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad? Yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj.